Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kerangka kerja dalam pembangunan berkelanjutan dari perspektif Islam yang digagas oleh Prof. Audah Rashid yang dikarang beliau yang digagas oleh beliau dan beliau kemukakan dalam karya beliau yang berjudul Al-Islam wa Tanmiyah Al-Mustadam. Saya izin untuk share screen. Baik, di sini akan saya kemukakan tentang Sustainable Development Goals dan kerangka kerjanya dari perspektif Islam menurut buku Prof. Audah Rashid, buku Al-Islam wal Tanmiyah Al-Mustadamah. Di sini singkatnya saya akan menjelaskan 3 pilar pembangunan keberlanjutan dalam perspektif Islam. 3 pilar tersebut adalah lingkungan, sosial, dan ekonomi. Secara singkat akan saya jelaskan gagasan dari Prof. Audah dalam presentasi kali ini. Yang pertama, di sini akan saya paparkan sedikit mengenai latar belakang atau introduction. Tadi sudah saya sedikit jelaskan juga, sedikit saya ungkit bahwa buku yang akan saya bahas kali ini adalah buku Prof. Audah Rashid Al-Jayusi. Buku beliau adalah buku yang membahas tentang pembangunan keberlanjutan. Namun di sini uniknya buku ini dan keunggulan buku ini adalah bagaimana SDGs ini atau Sustainable Development Goals ini atau pembangunan keberlanjutan ini dilihat dari perspektif Islam. Jadi menurut saya dalam buku ini banyak nilai-nilai Islam yang menurut Prof. Audah perlu diadopsi untuk mewujudkan wacana SDGs. Buku ini berjudul Al-Islam wa Tanmiyah Al-Mustadamah. Selanjutnya langsung saja kita bahas 3 pilar keberlanjutan. Jadi dalam pembangunan keberlanjutan kita dan pemerintah dengan melalui regulasi-regulasinya harus melihat pada 3 aspek berikut ini. Mengapa? Karena 3 aspek ini jika tidak dibersamai dengan tujuan keberlanjutan alias tidak memikirkan generasi ke depan, generasi mendatang, itu akan fatal ya, karena kita sebagai manusia hidup bukan hanya sesama manusia, tetapi juga kita berdampingan dengan alam. Kita punya interaksi dengan alam yang harus kita jaga keberlanjutannya. Maka kebijakan apapun pemerintah harus mempertimbangkan 3 hal ini. Maka dari itu adanya pembangunan keberlanjutan ini juga sebagai upaya pemerintah secara global untuk mempertahankan alam ya. Yang pertama, pilar pertama adalah lingkungan. Lingkungan yang dibahas dalam buku ini dimensinya dibersamai atau berdampingan dengan spiritual. Jadi sebenarnya 3 pilar yang tadi disebutkan ini oleh Prof. Audah dalam bukunya dibersamai atau dijadikan beriringan dengan spiritualitas
Jadi yang pertama di sini dari dimensi lingkungan, Prof. Auda melihat bahwa ada setidaknya 10 prinsip yang harus diterapkan untuk mewujudkan SDGs atau pembangunan keberlanjutan. Prinsip yang pertama adalah terciptanya alam semesta. Sebentar, mohon maaf. Mohon maaf. Ya. Jadi kita akan kupas 10 prinsip secara ringkas ya. 10 prinsip yang menurut Prof. Audah dalam pilar pertama ini, pilar lingkungan ini harus diterapkan. Yang pertama adalah bahwa kita harus berprinsip atau menanamkan prinsip bahwa terciptanya alam semesta ini merupakan bentuk kekuasaan dari Allah. Jadi ya memang kuasa Allah menciptakan alam semesta ini. Jadi setelah kita menanamkan prinsip tersebut dalam diri kita, maka hal tersebut akan berimplikasi pada sustainability atau pada keberlanjutannya ini spiritualitas menjadi awal sebuah pertumbuhan. Jadi untuk bergerak maju atau untuk berkembang kita perlu menanamkan spiritualitas yang mana dan prinsip bahwa alam ini diciptakan oleh Allah dan merupakan kekuasaan Allah. Keterangannya singkatnya, hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 3 dan surat Al-Baqarah ayat 115. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke prinsip selanjutnya ya. Dan manusia harus berprinsip bahwa manusia mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah bahwa setiap perbuatan manusia harus disadari dan harus diyakini bahwa terdapat konsekuensi yang harus dipertimbangkan di dalamnya. Sehingga ketika manusia berprinsip, memegang prinsip tersebut, maka manusia akan selalu mempertimbangkan dan memikirkan visi maupun misi dari perbuatan yang ia lakukan. Selanjutnya, prinsip ini juga berimplikasi terhadap sustainability menurut Prof. Audah. Yakni manusia perlu mengetahui tujuan yang tadi saya sebutkan, karena semua perbuatan akan mendapat konsekuensi. Kita beralih ke prinsip ketiga ya, bahwa alam semesta sebagai kumpulan bukti kebesaran Allah. Jadi ini dalam konsep sustainability ini melatih kepekaan manusia terhadap alam. Jadi kita harus peka terhadap alam dan sadar bahwa interaksi kita bukan hanya sama manusia, tetapi juga sama alam. Ada alam juga yang menyertai kehidupan kita. Jadi kita harus sama-sama peka, sama-sama sayang sama alam dan seluruh makhluk Allah. Dan keterangannya ini di dalam Al-Quran kita mendapat banyak istilah alam semesta ya, yang seperti wasyams, atau banyak wal qamar, dan lain sebagainya. Itu merupakan bukti kebesaran Allah dan yang Allah firmankan dalam Al-Quran yang oleh umat Islam perlu ditadaburi dan ditafakuri serta dita'amuli atau dilihat dan diperhatikan gitu, diresapi filosofi alam tersebut. Selanjutnya prinsip segala sesuatu bertasbih kepada Allah, semua makhluk Allah bertasbih kepada Allah. Nah,
dari prinsip ini yang diutamakan atau yang disoroti adalah kerukunan dan rekonsiliasi atau penyelesaian atas perbedaan. Jadi semua makhluk Allah sama-sama bertasbih. Jadi kita lebih bisa toleransi gitu ya. Lebih bisa rukun, itu sebagai asas untuk menjadi rukun ya, karena kita sama makhluk Allah. Selanjutnya prinsip ke-5 adalah bahwa sebuah pengetahuan tercipta dari interaksi sosial. Jadi dari interaksi sosial itu terdapat keanekaragaman yang berupa nilai untuk diintegrasikan atau dikoneksikan dengan pengetahuan lainnya. Jadi ada banyak nilai-nilai dari interaksi sosial yang kita dapatkan gitu. Sehingga interaksi ini menimbulkan aneka ragam pengetahuan gitu ya. Sehingga timbul juga rasa toleransi yang tadi atas samuh ya. Di sini keterangannya interaksi sosial dimaknai interaksi manusia dengan alam. Jadi ditegaskan ulang oleh Prof. Auda bahwa interaksi sosial manusia itu bukan hanya kepada manusia loh, tapi juga ada alam gitu. Alam juga yang harus kita jaga. Dan menurut Prof. Auda di buku ini, beliau menyampaikan bahwa pada apa sih namanya? Pada dasarnya, pada umumnya pembelajaran atau pengajaran ajaran Islam ini lebih cenderung kepada interaksi sosial antar manusia ya, sehingga kajian-kajian tentang interaksi sosial antara alam dan manusia itu kurang diangkat isu-isunya. Jadi ini menjadi concern dan perlu perhatian khusus untuk kita sebagai agent of change untuk bisa mentransformasikan sistem ajaran Islam gitu ya. Bukan mentransformasikan, tapi membuatnya menjadi inovatif untuk mencapai kemajuan bersama. Kita lanjut ke prinsip ke-6 adalah bahwa manusia adalah pengemban wasiat. Jadi manusia ini berhak sih sebenarnya melakukan apapun terhadap alam, tapi tidak berhak untuk mengganggu keseimbangannya. Jadi sebenarnya mindset dari SDM ini adalah kunci dari sustainability. Jadi kuncinya ada di kita sebenarnya, keberlanjutan itu, gimana kita biar kita nggak semena-mena dengan alam. Prinsip ke-7 adalah hubungan antar manusia dan alam semesta. Jadi antar manusia dan alam semesta saling berhubungan. Nah, implikasinya terhadap sustainability adalah penguatan atas pola pikir eko-kosmik atau ramah pada lingkungan dan alam. Ya, selain ramah pada lingkungan, kita juga harus ramah pada alam. Dan sebenarnya keduanya adalah berkaitan gitu. Jadi pola pikir ini mampu mengendalikan pikiran dan perilaku manusia. Prinsip ke-8 adalah peran manusia atas kerusakan. Jadi kerusakan itu sebenarnya disebabkan oleh manusia. Sebagaimana dalam Quran surat Ar-Rum. Di sana terdapat ayat yang menjelaskan bahwa kerusakan adalah disebabkan oleh manusia. Selanjutnya, prinsip ini menegaskan bahwa setiap perbuatan manusia pasti ada balasannya. Di makasabat aidinnas itu yang surat Ar-Rum. Tapi bisa dibaca sendiri nanti bagaimana Al-Quran membahas tentang kerusakan yang disebabkan manusia ini, karena kita akan beralih ke prinsip ke-9, yakni terciptanya alam semesta ini merupakan bentuk kekuasaan Allah. Oh, ini saya salah ketik.
Sebenarnya yang 9 adalah merubah pribadi manusia. Ya, jadi yang ke-9 adalah ini yang bawah. Merubah karakteristik pribadi manusia. Implikasinya karakter seseorang merupakan bagian dari pertahanan. Jadi bagaimana manusia bisa survive itu sendiri karena karakter dirinya. Nah, upaya dalam mencapai kemajuan dan keberlanjutan dimulai dari individu. Setiap individu perlu merubah diri, atau perubahan diri individu itu akan otomatis mengubah perspektif dan cara pandang individu tersebut, lalu akan mengubah tindakan dan perilaku dalam interaksi sosial mereka, seperti itu. Nah, yang ke-10 ini belum saya cantumkan dalam PPT, saya bacakan saja. Ini prinsip dari Prof. Audah. Yang terakhir adalah perkataan baik bagaikan pohon yang subur. Jadi implikasinya terhadap sustainability adalah wacana universal demi perdamaian. Jadi perlu damai juga ya, untuk pembangunan keberlanjutan. Damai itu sangat diperlukan, karena ketika damai semua perkembangan kemajuan tuh akan mudah untuk dicapai, untuk diwujudkan ya. Jadi yang pertama damai dulu. Damai artinya kita saling menyayangi. Dari perkataan baik itu tersirat kasih sayang gitu, seperti itu kurang lebihnya ya. Nah, itu dia 10 prinsip yang menurut Prof. Audah perlu untuk diterapkan dalam memajukan dimensi lingkungan dan spiritual ini. Kita beralih ke pilar kedua. Pilar kedua ini adalah sosial. Jadi dimensi sosial ada 3 poin yang beliau angkat dalam buku beliau dalam bab 2. Ini bahwa ajaran Islam dan kompas sosial merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Maka ketika keduanya dipisahkan, yang terjadi adalah degradasi ekologis atau kasat, dan terputusnya hubungan antara manusia dan sosial atau takti al-arham. Yang kedua adalah bahwa dalam ajaran Islam terdapat 4 landasan yang mewujudkan perkembangan dalam dimensi manusia dan sosial, yaitu pemerataan, keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan kepedulian terhadap generasi mendatang. Ini 3 hal ini mendukung sustainability. Konsepnya adalah menerapkan konsep sustainability atau keberlanjutan. Aspek ketiga atau poin ketiga yang beliau bahas dalam dimensi sosial ini adalah bahwa aspek kehidupan antara material dan spiritual saling melengkapi, sehingga perlu untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Jadi kita hidup di dunia emang realistis dan perlu hal-hal duniawi, tetapi kita juga harus bijak untuk memanfaatkan sumber daya alam ya, secara material. Dan dalam pembangunan perlu dipertimbangkan aspek spiritualitas di dalamnya. Nah, ini penting juga karena value atau core value dari nilai-nilai Islam, dari ajaran-ajaran Islam, itu perlu diterapkan oleh manusia sebagai rem, atau sebagai agar bisa tahan jihad nafsu gitu kan. Sebagai manusia emang manusiawi punya nafsu kan, akan tetapi di sini peran agama untuk menahan atau menjadi rem gitu ya. Jadi di sini beliau contohnya pelestarian esensi kemanusiaan, pemanfaatan yang optimal, adil dalam pendistribusiannya, dan untuk kesejahteraan bersama. Jadi pelestarian esensi manusia itu yang yang melibatkan aspek kehidupan dan aspek spiritualitas gitu. Ada juga pemanfaatannya harus adil ya. Adil ini kata kunci juga, adil, dan menjadikan wakaf dan zakat sebagai konsep kunci yang bisa dimanfaatkan dengan inovasi dan reformasi. Ini saya setuju banget karena memang zakat dan wakaf filosofi dan nilainya, core values dalam zakat dan wakaf itu emang prospektif banget, sangat prospektif untuk dimanfaatkan menuju hidup yang lebih inovatif dan reformasi lebih baik, yang lebih ke kehidupan yang lebih baik, seperti itu.
Kita lanjut ke pilar terakhir yang beliau bahas. Singkatnya di sini saya menangkap dalam dimensi ekonomi, Prof. Audah mengusulkan perlunya perubahan antara dari model ekonomi lama menuju model ekonomi baru. Mengapa demikian? Karena Prof. Auda menilai bahwa dalam model ekonomi lama itu tidak sejalan dengan konsep pembangunan keberlanjutan karena cenderung mengabaikan generasi mendatang. Jadi hanya sebenarnya ekonomi lama ini dilema antara pembangunan maksimal optimal dalam sisi ekonomi tetapi tidak memikirkan sustainability-nya, tidak memikirkan apa impact atau dampak buruknya untuk kehidupan yang mendatang. Jadi seperti adanya bunga majmuk dan sistem perbankan yang terlalu mendorong pinjaman dan konsumsi berlebih. Sebenarnya di sini ada skema mengapa dibilang bunga majmuk ini merugikan generasi mendatang ya, karena berpengaruh juga kepada perubahan iklim atau climate change. Karena ketika bunga majemuk ini terlihat sebenarnya secara kasat mata terlihat biasa saja dan tidak merugikan masa depan. Tetapi jika kita amati ulang, kita analisis ulang, di sana terdapat kerugian, kita sebut bahwa bunga majmuk ini benar-benar tidak menggambarkan atau menyejahterakan generasi mendatang. Jadi konsep model ekonomi lama ini bisa dibilang egois karena belum tentu, karena tidak menerapkan konsep kedepannya generasi mendatang masih bisa merasakan alam seperti yang kita rasakan apa enggak gitu. Karena penjelasan tentang bunga majmuk tidak saya paparkan di PPT ini, kita langsung saja ke mengapa beliau, Prof. Audah, menyarankan untuk perubahan atau transformasi ekonomi lama menuju ekonomi baru. Seperti itu tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa model ekonomi lama dikritik oleh Prof. Audah tidak menerapkan konsep sustainability sehingga merugikan generasi mendatang. Dan beliau menawarkan di sini model ekonomi baru sesuai konsep ajaran ekonomi Islam yang melarang bunga dan konsumsi berlebihan. Ini berbanding jauh dengan ekonomi lama yang menerapkan bunga dan cenderung sistem perbankannya itu mendorong konsumsi berlebih. Jadi di sini konsep ekonomi dalam ajaran Islam mengandung makna tersirat yang sejalan dengan konsep pembangunan keberlanjutan. Ya, karena di sini bijaksana ya jika dilihat filosofinya, bahwa kalau konsumsi berlebihan itu cenderung tidak bijaksana, sehingga sebenarnya juga tidak mendukung konsep keberlanjutan. Mungkin sekian poin-poin yang bisa saya sampaikan tentang gagasan Prof. Audah dalam buku beliau Al-Islam wa Tanmiyah Al-Mustadamah, yang di sini saya bahas sekilas poin tentang 3 pilar keberlanjutan menurut beliau. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, sangat banyak kekurangan, tapi semoga kedepannya bisa diperbaiki. Dan untuk insight, masukan, saran, pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Semoga sedikit dari yang apa saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.